Selamat pagi anak-anak kami sekalian, salam jumpa. Pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu kita belajar tokoh-tokoh sosiologi. Dimana kalau berbicara tokoh-tokoh sosiologi ini sebenarnya banyak ya anak-anak. Tapi pada kesempatan hari ini hanya 5 saja yang akan kita bahas. Nah, kita langsung masuk yang pertama, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini dia dijuluki sebagai bapak sosiologi atau peletak dasar sosiologi dalam karyanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Itu dia. Jadi kalau nanti ditanya siapa bapak sosiologi, Auguste Comte. Jadi dia adalah seorang filsuf, ya, seorang filsuf dari bangsa Prancis. Nah, yang kedua anak-anak yaitu Herbert Spencer. Nah, Herbert Spencer ini adalah tokoh sosiologi yang mempopulerkan sosiologi. Karena sosiologi ini adalah ilmu baru anak-anak, masih tergolong ilmu baru dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, itu dia tuangkan dalam karyanya berjudul Principle of Sociology. Baru yang ketiga adalah Émile Durkheim. Nah, Émile Durkheim ini yaitu yang menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, ya, yang terpisah dari filsafat. Jadi induk dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat. Tapi karena perkembangan masyarakat, akhirnya sosiologi itu berdiri sendiri. Dan yang berjasa menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan pencetus sosiologi modern yaitu Émile Durkheim. Di mana anak-anak karyanya adalah berjudul Rules of Sociological Method. Nah, pemikiran Durkheim yaitu berbicara tentang solidaritas. Jadi solidaritas ini mempunyai 2 tipe anak-anak, yaitu tipe mekanis, ini sering dikatakan sebagai masyarakat desa atau tradisional, yang mana penuh dengan kebersamaan, akrab, ya, saling tolong-menolong dan terikat oleh adat istiadat. Nah, kalau dia solidaritas mekanis, ini adalah masyarakat kota atau masyarakat modern yang saling bergantung satu sama lain, yang individualis, yang hubungannya bersifat pokok-pokok saja. Oke, masuk yang keempat. Ini adalah Karl Marx. Sumbangan Karl Marx bagi pengetahuan sosiologi yaitu bicara tentang kelas, teori kelas. Dalam karyanya berjudul The Communist Manifest, di mana dikatakannya bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Ya, yang mana kelas di sini yang dimaksud adalah kelas bourgeois atau majikan atau pemilik modal dan alat-alat produksi. Jadi kalau di Siantar ini yang mempunyai STTC, pabrik STTC, itu dikenal dengan kelas bourgeois. Nah, yang kedua adalah kelas proletar, buruh. Dia ini tidak memiliki modal dan tidak punya alat-alat produksi. Jadi biasanya kelas proletar ini yang bekerja di atau kepada majikan, ya. Jadi mereka ini sering dieksploitasi oleh kaum majikan. Oke, yang kelima adalah Max Weber dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Di sini berbicara adanya hubungan, ya nak, anak-anak, hubungan antara etika atau ajaran Protestan dengan perkembangan kapitalisme, paham kapitalisme di Eropa. Jadi kalau dibilang paham kapitalisme dari bahasa Inggris, capital, modal. Di mana ajaran etika Kristen ternyata etika Kristen mengajarkan untuk masyarakatnya atau umatnya untuk apa? Untuk bekerja keras. Di mana hasilnya itu nanti tidak untuk berfoya-foya, tapi ditabung untuk dijadikan modal. Dan mereka diajarkan juga untuk hidup sederhana. Sehingga apa? Itulah yang menjadi latar belakang nanti timbulnya paham kapitalisme di Eropa. Sekian pembelajaran singkat kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap dipelajari bahan-bahan pelajarannya. Terima kasih.